Coba deh, kamu dengerin lagu Cinta Luka Sempurna dari Iqbal Ramadan. Begitu suara itu mengalun, ada sesuatu yang aneh tapi bikin merinding. Lembut, dalam, penuh luka. Tapi anehnya, kok mirip sama suara Alif Cepmek ya? Si karakter parodi yang viral itu. Lucu kan? Tapi tunggu dulu. Di balik kemiripan suara itu, ada cerita transformasi besar. Bukan cuma soal vokal tapi soal jiwa. Soal keberanian seorang manusia meninggalkan zona nyaman dan memilih jalan yang tidak populer. Siap untuk menyelami lebih dalam? Karena hari ini, kita tidak cuma ngomongin musik, kita ngomongin tentang keberanian jadi diri sendiri. Iqbal Ramadan, dulu kita mengenalnya sebagai Dilan, si pujangga motoran yang bikin jutaan hati meleleh karena satu kalimat, rindu itu berat. Tapi sekarang, Iqbal sudah tidak lagi mengandalkan puisi cinta dari masa SMA. Ia muncul sebagai Baale, versi dirinya yang lebih jujur, lebih dalam, dan jauh lebih sadar terhadap siapa ia sebenarnya. Banyak orang mungkin kaget saat mendengar single barunya yang berjudul Cinta Luka Sempurna. Kenapa? Karena musiknya tidak seperti yang dulu-dulu. Tidak catchy dengan vibe remaja mainstream, tidak easy listening seperti lagu-lagu cinta yang biasa ada di chart. Tapi justru di situ letak kejujurannya. Lagu ini terdengar seperti curhatan yang diambil langsung dari ruang terapi jiwa. Liriknya menyayat, tapi bukan meratap. Musiknya pelan, tapi tidak lemah. Dan vokalnya, nah ini yang jadi bahan pembicaraan netizen, katanya mirip banget sama Alif Cepmek. Tapi, mari kita luruskan sedikit. Alif Cepmek itu adalah tokoh parodi, karakter, sementara Iqbal atau Baale, dia adalah manusia yang sedang menyampaikan isi hatinya melalui musik. Jadi, kenapa bisa mirip? Mungkin karena tone vokalnya yang melankolis, atau gaya pengucapan yang lambat dan bergetar. Tapi satu hal yang pasti, suara Iqbal bukan untuk ditertawakan, tapi untuk dirasakan. Kamu tahu apa bedanya selebriti dan seniman? Selebriti tampil untuk disukai, seniman tampil untuk mengungkapkan. Dan perjalanan Iqbal sekarang sedang bergerak ke arah yang kedua. Dalam lagu ini, Iqbal tidak sekadar jadi penyanyi, dia menulis sendiri lagunya, mengaransemen musiknya, bahkan menggarap konsep visualnya. Artinya, ini bukan proyek dipesenin label, ini adalah proyek dari dalam dirinya sendiri. Kalau kamu sedang ada di fase kehidupan di mana ingin berubah, tapi takut tidak diterima, atau sedang merasa kayak gue bukan yang dulu lagi, tapi orang-orang tetap maksa gue jadi versi lama, kamu akan sangat relate dengan narasi di balik lagu ini. Iqbal sedang menunjukkan satu pelajaran penting. Jadi diri sendiri itu butuh keberanian. Apalagi kalau kamu pernah disukai karena topeng yang bukan milikmu. Kenapa ini penting untuk dibicarakan? Karena kita hidup di era yang cepat sekali menghakimi. Sedikit berubah, langsung dibandingkan. Baru rilis satu lagu langsung dimemein. Padahal setiap manusia punya hak untuk tumbuh, punya hak untuk berubah, tanpa harus minta izin dari ekspektasi publik. Dan dari sudut pandang kesadaran murni, perjalanan ini bukan soal musik, bukan soal suara mirip siapa, tapi soal keberanian menanggalkan peran lama dan kembali pulang ke getaran asli jiwamu sendiri. Iqbal sedang menjalani fase itu dan, hey, kita semua juga. Jadi, setelah kamu dengerin Cinta Luka Sempurna, jangan buru-buru menilai, tutup mata sejenak. Dengarkan lagi, rasakan, bukan hanya dengar, karena bisa jadi lagu itu bukan tentang Iqbal, tapi tentang kamu sendiri, tentang luka yang kamu pernah pikir tidak sempurna, padahal justru dari situlah cahaya itu muncul. Kalau kamu sedang dalam proses menjadi versi baru dirimu, lagu ini bisa jadi teman perjalanan. Dan ingat, suara jiwa kita mungkin tidak selalu terdengar indah di telinga orang lain, tapi selama itu itu cukup. Orang bilang Iqbal lagi main karakter. Tapi bagaimana kalau justru ini pertama kalinya dia berhenti main karakter dan mulai jadi dirinya sendiri? Pertanyaannya sekarang, kemana arah perjalanan hidup Iqbal Ramadan dari titik ini? Dan kalau kita bisa membaca vibrasi hidupnya, apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan semesta untuk dirinya? Ramalan bukan sekadar prediksi masa depan. Dalam kacamata kesadaran murni, ramalan adalah cara untuk menangkap arah angin batin seseorang. Dan kalau kita baca arah angin Iqbal sekarang, satu kata muncul paling kuat, pembebasan. Ramalan fase hidup, transisi menuju kebebasan jiwa.
Iqbal sedang memasuki fase di mana ia tidak lagi ingin diikat oleh ekspektasi luar. Dulu ia menjadi idola karena Dilan, tapi itu bukan rumah sejatinya. Sekarang, ia sedang membongkar rumah lama yang nyaman, dan membangun rumah batin yang mungkin lebih sepi, tapi lebih jujur. Fase ini seringkali datang setelah seseorang menjalani ketenaran yang membakar identitas. Dan jika dia bisa melewati fase ini tanpa kembali pada pola lama, maka di usia 30-an nanti, dia akan muncul sebagai seniman spiritual, bukan sekadar entertainer. Ramalan cinta, jodohnya bukan dari kalangan panggung. Kalau bicara soal cinta, sinyal yang muncul sangat jelas. Jiwa pasangan Iqbal tidak berasal dari dunia yang sama. Artinya, tidak berasal dari industri hiburan, tidak dari gemerlap, dan bukan dari spotlight. Pasangan yang akan cocok dengannya adalah sosok yang sederhana, grounding, dan diam-diam kuat secara batin. Seseorang yang tidak terpukau oleh popularitasnya, tapi bisa melihat luka-luka kecil di balik senyum media sosialnya. Dalam ramalan jiwa, cinta yang langgeng adalah cinta yang mengizinkan seseorang untuk berubah, melepaskan peran lama, dan tumbuh bersama. Ramalan karier, dari idola masa ke guru getaran. Jika kamu berpikir karier Iqbal akan tetap di dunia akting atau musik populer, ramalannya tidak sepenuhnya ke sana. Ia akan tetap bermusik, tapi dengan cara yang lebih mendalam. Musik akan menjadi medium ekspresi jiwanya, bukan sekadar ladang komersial. Di masa depan, Iqbal bisa saja membuat proyek spiritual, menyatu dengan alam, bahkan membuat karya-karya dokumenter yang menyentuh tema jiwa, kemanusiaan dan perjalanan batin. Ia akan dikenal bukan hanya karena pernah jadi Dilan, tapi karena pernah jadi cahaya yang membangkitkan jiwa banyak orang lewat kejujurannya. Ramalan pelajaran hidup. Kesunyian adalah kekuatannya. Banyak orang takut sepi, tapi justru di titik kesunyian, Iqbal akan menemukan intuisinya yang sejati. Ia sedang dipanggil untuk berhenti menjadi cermin bagi orang lain, dan mulai melihat bayangan dirinya sendiri. Kesunyian itu akan mengasahnya, membuatnya lebih tajam membaca dunia, lebih bijak, lebih otentik, dan dari situlah magnet sejatinya akan muncul, bukan dari viralitas, tapi dari resonansi jiwa. Kalau kamu pernah merasa terjebak dalam peran yang bukan kamu banget, coba lihat perjalanan Iqbal. Kadang, untuk menemukan jati diri, kamu harus berani kehilangan semua yang dulu membuatmu dicintai. Ramalan hidup itu bukan tentang menunggu nasib, tapi tentang membaca arah jiwamu sendiri, dan punya keberanian untuk mengikutinya. Jadi, bukan tentang apakah suara Iqbal mirip Alif Chapmek atau tidak, tapi tentang, apakah kamu bisa mendengar suaranya yang sebenarnya. Suaranya sebagai manusia, sebagai jiwa, sebagai seseorang yang sedang menulis ulang takdirnya. Dan mungkin, saat kamu mendengarnya dengan hatimu, kamu juga sedang menulis ulang takdirmu sendiri. Pernah merasa takut berubah karena takut dibandingkan dengan kamu yang dulu? Ceritain di kolom komentar, karena bisa jadi kisah kamu akan jadi inspirasi untuk yang lain juga.